Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur serta nikmat iman serta Islam. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo kita membaca sholawat Ibrahimiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara semuanya, ya kawan-kawan semuanya, halo, apa kabarnya pagi-pagi ini? Mudah-mudahan kawan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang masih punya amanah mudah-mudahan Allah cepat menyelesaikan, lunas, tidak ada yang punya hutang. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan. Ada yang dari Sulawesi Selatan yang baru-baru ini, dari Kalimantan Selatan, dan dari mana saja lah, intinya itu sama. Ya, sama pertanyaannya. Yang pertama seperti ini. Saya, Ustadz, ada kesulitan, yaitu saya baru pensiun, membuka usaha toko, tetapi adalah sepi, jarang orang belanja. Kemudian saya masih punya tanggungan, punya hutang, terlilit hutang, baik hutang yang dari bank maupun hutang yang dari rentenir. Jadi dia mohon apa solusinya. Itu pada umumnya seperti itu. Kemudian sudah ada yang saya jawab kemarin, mendawamkan sholawat ya. Kemudian dia menjawab sholawatnya apa Ustadz, kayak apa membacanya. Maka itu pagi ini akan saya terangkan lagi ya. Walaupun sudah ada yang jelas, tetapi adalah biar lebih paham. Ya, dalam hadis itu diterangkan, hadis Rasulullah. Di antaranya seperti ini artinya, wahai umatku, ya, wahai manusia, wahai orang-orang yang umat Rasulullah, apabila ada kesulitan, ada kesusahan dalam hidupmu, adalah perbanyaklah membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat. Kemudian kalau Habib Lutfi itu menerangkan apapun masalahnya akan selesai dengan sholawat. Itu Habib Lutfi yang sudah terkenal ya. Yusuf Mansur pun begitu, diselesaikan dengan sholawat. Kemudian di dalam Al-Quran pun diterangkan ya, yang sama-sama kita ketahui, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan, jangankan kita ya, Allah beserta malaikat pun berselawat. Nah, kemudian hadis yang lain ya, ini belum saya terangkan hadis yang lain. Saya ini di depan rumah sambil ngelap-ngelap mobil ya, sambil cari keringat, sambil jalan-jalan pagi dengan cucu tadi, tapi cucu sudah dibawa masuk. Ya, di dalam hadis pun diterangkan, siapa yang membaca sholawat 1, itu 10 kesusahan, 10 dosanya terhapus. Itu 1 kali. Nah, kemudian akan ditambahkan lagi 10 rahmat, 10 pintu kebaikan begitu ya. Nah, kemudian 70 pintu rahmat itu dibuka oleh Allah, akan diangkat derajatnya. Tidak usahlah saya terangkan satu persatu, percayalah dengan sholawat. Ya, percaya ya dengan sholawat. Nah, maka kawan ini dengan menjawab pertanyaan kawan, sholawat yang bunyinya yang paling pendek, namanya sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Saya ulangi, ayo sama. Sallallahu ala Muhammad. Pakai hu ya boleh, pakai tidak ya boleh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo kita ulangi sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Nah itu bacaan sholawat Jibril. Sholawat yang paling pendek, nggak usah lah. Kalau sholawat yang paling panjang, Naria, sholawat Munjiat, sholawat Ibrahimiyah itu kan panjang. Itu yang sudah sama-sama kita ketahui sama. Siapa saja menerangkan paling sedikit sehari semalam itu adalah 1000. 1000. Wah itu tidak lama Ustadz. Enggak. 1000 itu enggak lama. Kalau mau bikinnya itu, membuatnya itu sesudah sholat, berarti kan sesudah sholat itu 200. Nah ini ya yang istiqomah sholat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 200 itu enggak lama ya. Nah, kemudian yang selain sholat, karena saya sibuk Ustaz, saya jualan, saya kerja, ya sambil aktivitas. Saya pakai Honda, sama pakai mobil, ya sambil nyetir boleh saja. Sambil seperti saya ini ya sambil aktivitas, sambil jalan-jalan pagi. Ya ini saya kan jalan-jalan pagi nih. Nampak pakai kaos walaupun kaosnya buruk. Sambil aktivitas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya biasanya bawa tasbih digital untuk pengingat ya, selain untuk menghitung, itu untuk pengingat. Nah, dihitung supaya kita tidak lupa ya, mencapai 1000 tadi. Lah kalau selesai 1000 itu Ustadz boleh apa enggak baca? Boleh. Semakin banyak semakin bagus. Nah, semakin banyak semakin bagus ya. Tetapi tidak boleh hanya sekarang saja. Pas susah, pas ada kesulitan baca banyak-banyak sampai 5000. Pas nggak susah, nggak ada yang dibaca, itu yang tidak baik. Istiqomah, konsisten, terus menerus. Susah yang baca, tidak susah yang baca, senang ya tetap baca, pokoknya baca terus dengan niat lillahi ta'ala. Nah, dengan niat cinta kepada Rasulullah. Ya, sambil membayangkan yang sudah pernah ke tanah suci, sambil membayangkan seolah-olah di depan makam Rasulullah. Yang belum pun bisa membayangkan bahwa membacanya ini di depan Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Aku nggak bisa Ustadz. Yang terbayang itu hutang saja Mama ya. Ibadah yang paling mudah, yang jelas tidak ditolak oleh Allah, itu adalah sholawat. Kalau sholat, puasa, zakat, haji, belum tentu diterima. Ya. Orang yang haji belum tentu hajinya mabrur. Ya, belum tentu hajinya diterima Allah. Tetapi kalau selawat, ya sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh yang pura-pura saja, ya, yang pura-pura dia, ya, kita ingat itu, yang pura-pura dia itu membaca selawat seperti bintang film, bintang film yang terkenal, artis yang terkenal, yang biasanya membawakan film panas, film tapi panas gitu loh ya. Ya itu tahulah waktunya film panas. Kemudian dia ada memerankan ulama, yaitu menerangkan ulama, yaitu Rodotul Adawiyah. Ya namanya itu. Ya. Dia ulama ini, waliullah ini kerjanya sholat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, dia memerankan itu. Rodotul Adawiyah tadi. Ya, Rodotul Adawiyah, tokoh Islam ya. Kemudian dia memerankan itu yang di Arab ini, diperankan dia ya sholawat, pura-pura sholawat. Kemudian karena memerankan tadi
Akhirnya apa? Selesai main film, dia masuk Islam. Lah itulah hikmahnya. Jadi percayalah kawan-kawan ya, dengan membaca sholawat, dengan sholat yang istiqomah, masalah seperti tadi keburukan akan hilang, semakin hilang. Karena manusia ini banyak dosa, semakin hilang. Yang apa? Tambah yang baik datang, hilang, gitu. Kesulitan hidup semakin hilang. Ya memang nggak bisa bin salabin ya. Ada yang tanya itu, saya Ustadz sudah mendawamkan sholawat, sudah 2 bulan hutang saya masih tetap utuh. Ya dari sedikit-sedikit, karena kita itu baru mulainya ya. Memang ada yang terus cepat dapat, tapi kita adalah bertahap hilang, kesulitan demi kesulitan hilang gitu. Kita tetap istiqomah ya. Jadi membacanya adalah karena Allah, insya Allah kesulitan-kesulitan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antaranya ya. Maka latihan yang disebut dengan riyadhah itu ya, yang 1000 itu kita latih 40 hari. Ya, 40 hari. Kalau yang berat 1500, yang berat 500, 240 hari lulus, tidak pernah bolong. Atau 1000 aja lah, 1000 lulus nggak pernah bolong. Artinya itu ya sekarang 1000, besok 1000 sampai 40 hari selesai. Itu namanya lulus. Naik lagi, dinaikkan 2000, dicoba sampai 40 hari lulus. Nah itu ya bertahap-tahap, tidak ada yang bin salabin ya. Tidak ada yang bin salabin terus, wah ini saya membaca sholawat lah ibadah terus lunas, ini saya apa itu ya. Kalau gitu nanti nggak ada orang ibadah, nggak ada orang sholawat ya. Maka dituntut dengan sabar. Sudah banyak ya yang jawab seperti ini, alhamdulillah Ustadz, walaupun hutangnya masih, tetapi hati saya sudah lapang, sudah jernih hatinya. Itu jadi ada juga yang bilang, saya kalau debt collector datang, saya kalau ada orang nagih datang, itulah yang saya nggak kuat. Orang yang hatinya itu lapang, itu dari hikmah dari baca selawat tadi, hatinya lapang, hatinya terang. Ada tamu ya dilayani. Kalau debt collector itu memang tugasnya, dan hutang itu memang wajib kita bayar. Ya menyadari kalau kita dimarah, yang penting jangan dibalas marah. Yang penting jangan dibalas marah. Kalau dia marah, memang tugasnya. Ya memang dia itu tugasnya nagih itu ya serem bisa marah. Ya sebagaimana layaknya kita kalau sudah hatinya itu terang, ada tamu ya di apa dengan baik. Minum, kalau perlu makan, yang rokok dikasih rokok, pulang ya terima kasih itu. Dan minta didoakan juga, doakan ya debt collector, mudah-mudahan saya cepat dapat uang, bisa dihadapi. Dan negara kita ini negara hukum, tidak hukum rimba, nggak mungkin dia akan nampak, kalau itu nggak mungkin ya. Ya itulah diantaranya. Jadi nanti mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi yang mengenai bagaimana cara mengamalkannya. Boleh sambil sesudah sholat, boleh sambil aktivitas. Ya mudah-mudahan video yang pendek ini, contohnya seperti saya ini, sambil aktivitas, ya apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau yang tidak diucapkan dalam hati, ya nanti kok, lo ibu itu kok selama pensiun kok asal di jalan kok sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, nanti anaknya malah takut itu dikira sakit. Boleh di dalam hati. Boleh di dalam hati, boleh diucapkan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, mudah-mudahan terjawab. Dan ayo jangan ragu, mulai sekarang mendawamkan sholawat. Dengan sholawat insya Allah semuanya
akan selesai. Tapi jangan lupa yang wajib itu dilaksanakan. Jangan hanya sholawat saja. Yang wajib sholat jangan ketinggalan. Kalau perlu ditambah-tambah yang lain. Ingat tadi ya, keburukan semakin hilang, semakin hilang. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya. Yang sudah paham malah bisa jam 2.30 atau sepertiga malam. Itu adalah lebih bagus. Mudah-mudahan kesulitan kawan-kawan ya yang sudah lunas hutangnya hari ini, jangan bilang hutang ya, amanah ya. Karena bagaimanapun saudara-saudara, kawan-kawan itu masih diberikan amanah oleh Allah. Dan semuanya harus dikembalikan ke Allah ya. Wah, itu salah saya Pak, enggak. Ya, itu salah ini, itu tidak. Memang tidak ada manusia itu yang bercita-cita bangkrut, itu tidak ada. Itu yang harus diketahui ya. Semuanya ingin baik, tetapi takdir adalah seperti itu. Ditakdirkan Allah tahun sekian, sakit tahun sekian, nikah tahun sekian, bisa jaya, itu sudah ditulis zaman dulu. Ini sudah tahu ini ya kawan-kawan. Jadi jangan melulu menyalahkan dirinya sendiri. Ya, kita tetap usaha, bekerja keras, dan juga kita berusaha jalur menghadap kepada Allah. Jalur langit kalau orang sekarang ya. Mudah-mudahan semuanya doanya diijabah oleh Allah. Ayo kita doakan sekali lagi. Ya Allah, berilah kawan-kawan ini kemudahan dalam rezekinya, kemudahan dalam membayar amanahnya, dan istiqomah ibadahnya, dan istiqomah selawatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih kurang ya. Bagi kawan-kawan yang apa itu, punya testimoni, punya cerita, silahkan ditulis di kolom komen di bawah ini atau di WA saya. Dan kawan-kawan yang belum terjawab itu bukan berarti tidak sengaja. Ya, memang dituntut sabar karena banyak yang masuk di WA dan di kolom komentar. Kemarin ada yang WA begini, kok tidak direspon Ustadz? Direspon, hanya belum ya. Jadi saya ulangi lagi, mohon dimaafkan, sudah salam tadi ya.